Baiklah, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian kewarisan Islam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, waris berarti orang yang berhak menerima harta pusaka dari seseorang yang telah meninggal. Sedangkan menurut hukum Islam, waris berarti hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang telah meninggal, atau disebut juga dengan perpindahan hak milik. Hak milik yang dimaksud adalah berupa harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain, waris juga disebut dengan faraid, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan telah ditetapkan bagian-bagiannya. Ada beberapa istilah tentang waris. Yang pertama yaitu waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Adapun hak-hak waris bisa timbul karena hubungan darah, perkawinan, serta memerdekakan hamba. Yang kedua, mawaris, yaitu orang yang diwarisi harta benda peninggalan, baik secara hakiki, takdiri, atau melalui keputusan hakim. Dan yang ketiga yaitu al-irs, harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat. Dan yang keempat yaitu waratsah, harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Selanjutnya yang terakhir yaitu tirkah, ialah harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Fitri Aryani. Kepadanya disilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu tentang asas-asas kewarisan Islam. Berdasarkan pemahaman ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang berkaitan dengan pelaksanaan kewarisan, ada beberapa asas yang dapat dijadikan dasar untuk menetapkan suatu keputusan hukum berkaitan dengan penyelesaian harta peninggalan. Haji Muhammad Daud Ali membagi asas hukum waris Islam menjadi 5 asas, sedangkan Haji Idris, Ja'far, dan Taufik Yahya membagi asas hukum kewarisan Islam menjadi 6 asas. Jadi ada 11 asas yang akan kami bahas. Asas pertama, asas integrity atau ketulusan. Ialah asas yang melaksanakan hukum kewarisan dalam Islam. Diperlukan ketulusan hati untuk mentaatinya karena terikat dengan aturan yang diyakini kebenarannya, yaitu berasal dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, ketulusan seseorang melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum kewarisan sangat tergantung dari keimanan yang dimiliki untuk mentaati hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Adapun dasarnya ialah surat Ali Imran ayat 85. Kemudian yang kedua ada asas ta'abudi, yaitu penghambaan diri. Ialah melaksanakan pembagian waris secara hukum Islam, merupakan bagian dari pelaksanaan perintah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang apabila dilaksanakan mendapat pahala dan diberi ganjaran, dan apabila tidak dilaksanakan juga diberi ganjaran, seperti layaknya mentaati dan tidak mentaati pelaksanaan hukum-hukum Islam lainnya. Ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan kewarisan Allah Subhanahu wa taala yang telah dijelaskan di dalam surah An-Nisa ayat 11. Ketiga, ada asas hukukul maliyah, yaitu hak-hak kebendaan.
adalah hak-hak kebendaan-kebendaan saja yang dapat diwariskan kepada ahli waris, sedangkan hak dan kewajiban dalam lapangan, hukum kekeluargaan atau hak-hak dan kewajiban yang bersifat pribadi seperti suami atau istri, jabatan, keahlian dalam suatu ilmu, dan yang semacamnya tidak dapat diwariskan. Yang keempat ada asas hukukun tabi'iyah atau hak-hak dasar. Ialah hak-hak dasar dari ahli waris sebagai manusia. Artinya, meskipun ahli waris itu seorang bayi yang baru lahir dan bahkan bayi yang masih dalam kandungan dapat diperhitungkan sebagai ahli waris dengan syarat-syarat tertentu, atau seseorang yang sudah sakit menghadapi kematian tetapi ia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia. Begitu juga suami dan istri yang belum bercerai walaupun sudah pisah tempat tinggalnya, maka dipandang cakap untuk mewarisi. Dan yang kelima ada asas ijbari atau keharusan atau kewajiban. Yang dimaksud ijbari ialah bahwa dalam hukum pewarisan Islam secara otomatis, artinya secara hukum langsung berlaku dan tidak memerlukan tindakan hukum baru setelah matinya pewaris atau peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, secara otomatis hartanya akan beralih kepada ahli warisnya dengan bagian yang sudah dipastikan. Asas ijbari ini dapat juga dilihat dari segi yang lain, yaitu pertama, peralihan harta yang pasti terjadi setelah orang meninggal dunia. Kedua, jumlah harta sudah ditentukan besar kecilnya untuk masing-masing ahli waris. Dan yang ketiga, orang-orang yang akan menerima harta warisan itu sudah ditentukan dengan pasti, yakni mereka yang mempunyai hubungan nasab atau darah dan perkawinan. Kemudian yang keenam ada asas bilateral. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak, yaitu dari kerabat keturunan laki-laki dan dari kerabat keturunan perempuan. Asas bilateral ini dapat dilihat dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 7. Kemudian yang ketujuh ada asas individual atau perorangan. Asas ini menyatakan bahwa setiap individu atau yang termasuk ahli waris berhak mendapat warisan secara individual atau perseorangan, atau harta warisan harus dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara individu dengan tidak ada pengecualian. Wanita, laki-laki, anak-anak, dan bahkan bayi yang masih di dalam kandungan ibunya berhak mendapatkan harta warisan secara perseorangan. Kemudian asas ke-8 adalah asas keadilan yang berimbang, yaitu asas ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh seseorang dari harta warisan dengan kewajiban atau beban biaya kehidupan. Yang ke-9 ada asas kematian. Makna asas ini ialah bahwa kewarisan baru muncul apabila ada yang meninggal dunia atau kematian seseorang adalah merupakan sebab munculnya kewarisan menurut ketentuan hukum kewarisan Islam, peralihan harta seseorang kepada orang lain. Kemudian asas yang ke-10 adalah asas membagi habis harta warisan. Asas membagi habis semua harta warisan ini adalah harta warisan harus dibagi habis sehingga tidak tersisa dari menghitung dan menyelesaikan pembagian dengan cara menentukan siapa yang menjadi ahli waris dengan bagiannya masing-masing. Yang ke-11 ada asas sosial dan kemanusiaan. Asas sosial dan kemanusiaan ini adalah apabila sedang membagi harta warisan, jangan melupakan kerabat, anak-anak yatim, dan fakir miskin yang ada di sekeliling, sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 8.